Halo semuanya, selamat datang di tutorial Revit Aldo. Nah, buat video kali ini gue bakalan ngebahas tentang tahapan pemodelan tulangan kolom ya, dalam kasus yang spesifiknya di bagian kolom pedestal. Karena ini kan ada hubungannya dengan tutorial sebelumnya ya, terkait dengan pemodelan tulangan bagian telapak di sini. Oke, jadi gue klaim dulu kalau misalkan video ini adalah lanjutan dari dua video sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kalian belum selesai, bisa kalian selesaikan dulu. Gue saranin banget karena ini pure melanjutkan tutorial sebelumnya. Cuman konteksnya memang dia kolom. Dan buat kalian yang ingin langsung ke kolom, kalian bisa buat project baru, kemudian kalian modelkan satu kolom gitu ya. Lalu kalian ikutin tutorial ini juga bisa. Dan untuk dua video yang tutorial sebelumnya, gue taruh linknya di atas dan kalian bisa tonton dulu dan selesaikan project yang gue sampaikan di situ. Oke, jadi langsung aja buat tahapan pemodelannya ya. Di sini ada 5 tahap yang perlu kita ikuti ya untuk pemodelan gambar dengan hasil akhir seperti ini. Jadi mulai dari persiapan view-nya ya, ini kan view baru detail kolom sampai ke perapian tulangannya karena ada beberapa tulangan yang nggak bisa langsung terpasang, harus kita rubah-rubah dikit. Oke, langsung aja buat tahap yang pertama ya, kita akan coba untuk menyiapkan view detail kolom. Di sini gue udah nyiapin dua project, yang ini buat contoh dan ini untuk sebagai tahapan yang akan gue sampaikan sambil jalan ya. Oke, jadi langsung aja ya ke tahap pertama, kita buka dulu detail pondasi. Nah, lalu di bagian detail pondasi P1 ini kita ke tab view, lalu kalian pilih section dari panel create. Pilih section, lalu pakai detail view ini kalian blok, kalian klik seperti ini ya, akan di blok, klik arahin ke kanan, klik lagi. Nah, kemudian ini kalian bisa hide karena kalau bisa belum di hide ini kan akan tampil di bagian sheetnya. Kalian bisa hide aja elemen seperti ini. Kemudian kalian ke project browser, ini udah muncul detail 0 ya. Kalian bisa ganti dulu namanya, misalkan jadi detail kolom K1, enter. Lalu kalian double klik ya. Ini juga bisa kalian rapi-rapikan pakai skala 1/10 misalkan. Kemudian ini juga bisa kalian hide ya. Klik kanan, hide in view, pilih elemen. Ini juga bisa kalian rapikan tampilannya seperti ini. Dan biar lebih pas ya, kita bisa kasih ukuran di sini dari annotate, kemudian di panel dimension kita kasih aligned di sini. Klik, arahin ke kanan, arahin ke atas, klik lagi, atas bawah, arahin ke kanan, klik lagi. Skip. Nah, ini untuk tahap yang pertama atau tahap pemodelan atau pembuatan view detail kolom. Nah, kemudian buat tahap kedua kita akan memodelkan sengkang ya, dengan hasilnya seperti ini dari 2D-nya atau dari potongan pondasinya seperti ini. Caranya kita masih pakai view yang detail kolom ini ya, dan kita klik bagian kolomnya, lalu kita pilih rebar di sini. Dan kalian tempatkan yang tulangan paling sesuai ya. MT1 di sini misalkan. Parallel work plane ya. Dan ini juga bisa kalian ganti ke fine gitu. Dan tak lupa juga didefinisikan dulu tulangannya ya, karena ini kan masih bawaan yang pondasi. Ini gua duplicate. Ini gue kasih nama tulangan SK kolom ya, sengkang kolom D10. Biasanya kan diameter 10 ya tulangannya. Oke, kita masukkan 10 di sini. Tekan OK. Kita taruh di bagian sini. Enter, escape. Sebelum lanjut kita lihat dulu di detail P1 ini masih miring ya. Kita ulangin lagi, klik rebar, nanti escape, udah lurus ya, kayak detail kolom ini. Nah, ini kan masih renggang ya jaraknya, hooknya ini. Kita pilih edit type, lalu yang ini 50 kita ganti ke 20 aja. Ini udah lebih rapat ya. Dan ini kalau misalkan masih kepanjangan, kalian bisa ke edit type dan kalian juga bisa ganti ininya ya. Yang awalnya 11 kalian ganti aja misalkan 6 cm. Masukin 6 sini jadi 60. Tentunya sesuai kebutuhan dan standar yang digunakan masing-masing di project bisa beda-beda ya. Oke, ini masih tahap yang kedua dan belum selesai ya. Ini perlu kita perbanyak juga karena ini kan dia masih single, dalam artian di bagian detail pondasinya dia tampilannya masih yang seperti ini, masih satu. Itu di layoutnya kita perlu ganti ke maximum spacing.
dengan jarak spacingnya atau jarak antar tulangan sengkangnya 150 mili atau 15 cm. Skip, kurang lebih seperti ini ya. Ini udah termodelkan atau udah selesai bagian atau step nomor yang kedua. Kemudian kita bisa masuk ke step yang ketiga, yaitu terkait dengan penempatan tulangan pokok ya, yang di bagian ujung-ujung ini dan di tengah kalau dibutuhkan. Nah, caranya, jadi sama kayak memodelkan atau menempatkan tulangan tadi ya di sini. Kita klik bagian betonnya, lalu kita pilih rebar di panel reinforcement, lalu kita pilih tulangan yang paling cocok dengan kebutuhan kita ya. Di sini gue pakai yang M00 ini. Dan tak lupa juga ini pakai placementnya yang perpendikular karena dia yang tegak lurusnya ya. Dan ini kita pilih edit type dulu, karena kan bawaannya masih yang tulangan SK kolom D10. Kita duplikat terlebih dahulu dengan nama baru. Sini misalkan gue kasih nama tulangan pokok kolom ya, D16. Oke, bar diameternya juga otomatis 16 di sini ya. Dan ini tekan oke. Lalu bisa kita tempatkan di bagian sini ya. Ini bawahnya yang di sini kami skip. Kemudian buat yang di tengah-tengahnya ini bisa kalian copy, kalian drag maksudnya, drag seperti ini. Kalian copy, klik, arahin ke atas. Ini poinnya bisa diblok juga dan kalian geser ya. Oke, buat dua lainnya kalian blok seperti ini, kalian copy juga ya. Terus ini bisa kita letakkan juga di midpointnya. Oke, gua agak keluar tadi ya, jadi ini ikut naik ke atas, kita taruh ke bawah, skip, lebih seperti ini. Buat tahap ketiga dari penempatan secara 2D-nya. Cuma ini belum selesai karena kita harus memperpanjang tulangannya ya, karena kita masih di bagian sini. Kalau misalkan dia menerus sampai bawah. Nah, untuk itu kita bisa blok dulu ya. Jadi ini di blok seperti ini, atau dari bawah kiri juga bisa ke atas. Yang jelas jangan menutupi semua tulangan karena ini akan terblok, terselect juga ya bagian sengkangnya. Jadi seperti ini. Atau kalau misalnya kalian mau cross check bisa lihat di sini kalau 8 berarti kan benar-benar keblok ini dan yang warna biru ini. Oke, kalian kalau setelah diblok kalian balik lagi ke detail fondasi. Nah, di sini kita bisa tambahkan panjangnya ya, dengan memperhatikan bagian dimension yang awalnya 5920. Kalian beri parameter baru atau tambahan gitu sama dengan ditambah dengan kebutuhan kita. Dan gua masukin 250 ya. Terus dia memperpanjang ke bawah. Sekarang gua tambahin lagi 10 deh. Kita ulangi lagi di sini, jadi di blok lagi gini. Dan ini 90 80 deh ya. Oke, kami skip. Ini seperti ini untuk hasil yang tahap yang ketiga. Selanjutnya buat tahap keempat kita akan memodelkan atau merubah atau bisa juga mengupgrade ya dari tulangannya yang awalnya cuma lurus saja, kita kasih hooknya di sini dan juga kita rapi-rapikan modelnya. Nah, caranya ya kita balik lagi ke detail kolom di sini, kemudian kita blok ke 8 tulangannya, lalu kita lihat di detail fondasi V1 aja biar lebih kelihatan ya hasilnya. Lalu kalian kasih nih yang hook n-nya masih non, kalian rubah menjadi standar 90 dan pilih apply, tekan escape. Nah, untuk kalau dari 2D kan ya udah kelihatan tapi masih belum jelas ya bentuknya. Kalian bisa manfaatkan view yang sudah kita buat kemarin ya, view 3D ini kita buka. Ya, sebelumnya kan dia memang belum kelihatan nih, kalian perlu blok dulu, lalu pilih view router. Kita batalkan centang untuk struktur kolomnya karena kita akan menampilkan tulangannya aja ya, kita perjelas. Kita ke bagian properties, kemudian pilih view visibility states dan centang underscore dan solid. Oke.
Nah, sebelum kita rapi-rapikan ini ya, termasuk menambahkan panjangnya, kita ubah dulu namanya biar beda dengan yang telapaknya ya. Caranya untuk ini bisa gua blok aja dari sini. Kalau kita lakukan yang tadi ya, filter, kita batalkan structural column-nya. Kalau kita klik kanan, pilih override graphic in view by elements. Nah, patternnya ini kalian pilih solid dengan color, misalkan merah aja deh ya. Apply, oke. Nah, dari view atau grafik yang ini dia belum kelihatan karena kita perlu ganti dulu ke consistent colors. Kurang lebih seperti itu. Ini juga bisa kalian ganti-ganti ya. Jadi misalkan ini gue ubah dulu. Spasi. Juga kita rapi-rapi, misalkan dia keluar ya. Seperti ini, dan bagian-bagian lainnya juga kita atur. Oke, masih dua ulangan lagi. Oke, tampilannya seperti itu. Dan ini juga bisa kalian perpanjang ya, sesuai kebutuhan. Umumnya kan dia memang relatif lebih panjang ya. Caranya kalian bisa pakai view yang tadi, yang detail kolomnya ya. Kalian blok lagi semuanya di sini. Kemudian kita lihat di 3D atau detail fondasi bisa semua. Sekarang di sini gue pakai yang 3D aja, biar langsung kelihatan semuanya ya. Lalu kalian perhatikan di bagian C, ini kan ada 180 nih. Nggak bisa kita rubah langsung dari sini. Kita perlu edit type dulu ya. Dan kita edit di sini dengan 180. Berarti kan yang di bagian ini ribbon hook ini kalian ubah aja misalkan 25 ya. Untuk jadi ke 250. Jadi apply, oke. Escape, ini mulai kelihatan lebih panjang ya gambar keluarnya. Oke. Itu buat tahap yang keempat. Nah, buat tahap yang kelima ya, kita lebih ke ini, merapikan tulangannya terkait dengan class ataupun dengan positioningnya. Misalkan kita lihat dari positioningnya dulu ya, kita perhatikan di sini. Nah, ini relatif masih mengambang ya dibandingkan tulangan yang satunya. Ini bisa kita perpanjang. Gue blok lagi ya, 8 tulangannya seperti yang udah gue jelasin sebelumnya. Kemudian ini kita tambahin aja misalkan jadi 6190 tadi ya, blok seperti ini. Oke, relatif bertabrakan ya, misalkan 85 aja, relatif udah tersambung seperti itu. Nah, kemudian itu untuk bagian yang bertabrakannya kita bisa lihat di 3D di sini ya. Kalau kita perhatikan nih, perhatikan tulangan-tulangan yang tengah sini kan ini masih relatif bertabrakan dia ya. Kita blok dua-duanya ya. Kalau kita balik lagi ke detail kolom ke-1, otomatis ini perlu kita geser ya. Sekarang ini gua geser ke kanan aja seperti ini. Kalau kita lihat lagi 3D-nya, oke, udah nggak bertabrakan lagi ya. Tinggal yang duanya ini. Kita blok lagi juga, lalu kita balik ke detail kolomnya. Perhatikan ini kita bisa turun atau naikkan. Kan berarti lebih ke sana ya. Maka ini kita ke detail kolomnya, kita naikin dikit aja. Klik arahin ke atas seperti ini. Skip, kita lihat lagi 3D-nya. Oke, sudah tidak ada lagi tulangan yang bertabrakan ya. Oke, itu buat tahap yang kelima, sekaligus menempatkan tulangan ini ya, view-nya untuk kita masukkan ke bagian sheet kita. Caranya sama kayak yang tutorial sebelumnya, mungkin yang udah nonton pasti udah ini ya, familiar dengan yang cara yang gue jelasin. Jadi ini klik, arahin drag ke bagian sini, lalu bisa kita taruh di sini. Skip. Dan sekaligus mungkin buat tambahan, gue juga bisa nambahin anotasi di sini ya. Jadi kita balik ke detail kolom K1, lalu kita bisa pakai yang annotate, kita pilih tag by kategori. Ini gue taruh, klik di sini dulu ya, untuk jelasin tulangan pokoknya. Oops, kita ganti ya, pakai yang di sini aja tulangannya, tulangan pokok.
ini, dan yang ini untuk bagian sengkangnya aja. Nah, di bagian relatif lebih atasnya ya. Oke, seperti ini. Oke, geser lagi. Ya, dengan model kayak gini bisa kalian drag juga ke bawah. Lalu perhatikan di bagian seatnya ya, kurang lebih terpasangnya seperti ini. Oke, jadi ini buat hasilnya ya, kurang lebih akan tampil seperti ini di bagian seat kalian. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorial dari gua. Semoga dapat membantu kalian dalam menyelesaikan entah itu tugas kuliah ataupun tugas sekolah ya, mungkin yang buat anak-anak SMK, dan misalkan yang sedang bekerja bisa membantu kalian lebih banyak. Oke, ya cukup sekian dari gua. Semoga dapat bermanfaat. Sekali lagi gua tekankan, dan silakan like, komen, dan subscribe bila kalian merasa tutorial ini cukup membantu kalian, dan silakan komentar jika kalian ada saran atau masukan bagi video yang perlu gua bahas selanjutnya ya, dan sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Bye bye.